So welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK Rangkuman Audio, tempat kalian bisa belajar UTBK kayak dengerin podcast, tinggal didengerin aja audionya, nggak perlu ditonton videonya, karena videonya isinya cuman aku ngomong aja by the way. Dan hey, masih sama aku Laksana, alhamdulillah aku berhasil tembus UGM jalur UTBK, skor PBM aku alhamdulillah 750 plus. Dan ya, hari ini aku mau ngasih teman-teman kuis PBM nih teman-teman, ya. Kuis PBM. Karena UTBK sudah semakin deket ya teman-teman, jadi kita sering-sering latihan, ya. Tapi nanti tenang aja, aku juga bakal kasih penjelasan, ya. Penjelasannya tipis-tipis lah gitu, ya, supaya teman-teman bisa belajar juga sekalian menguji kemampuan teman-teman, ya. Oke, PBM. Kita mulai dulu. Di kuis yang pertama, teman-teman bisa jawab dalam hati. Aku bakal kasih pertanyaannya. Ku hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman jawab aja dalam hati. Ya kalau mau sambil dicatat, ditulis juga nggak apa-apa. Tenang aja, kalau salah ya namanya juga belajar. Dan ini nggak bakal masuk nilai rapot ya teman-teman. Jadi tenang aja. Oke, aku mau tanya nih. Pertanyaan yang klasik dulu. Wali kota, penulisannya disambung atau dipisah? Wali spasi kota atau wali kota tanpa spasi? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya wali kota itu dipisah penulisannya ya. Jadi wali spasi kota. Ya, wali spasi kota. Penulisan yang baku gimana teman-teman? Ya, wali spasi kota. Ya, jadi dipisah ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman cek KBBI ya, tulisannya juga seperti itu. Yang benar, wali spasi kota. Ya. Nah, kalau aku biasanya ngehafalinnya, biasanya nih yang dipisah-pisah tuh. Aku ngingetnya gini aja. Wali sah kota. Wali sah kota. Wali kota dipisah gitu kan. Wali kota dipisah. Jadi apa? Wali sah kota. Wali kotanya ada spasinya nih, dipisah. Gitu. Seperti itu teman-teman. Atau misal nih yang disambung gitu kan. Misal sukacita. Ya, sukacita kan penulisannya disambung tanpa spasi ya, sukacita. Sukacita. Aku biasanya ngingetnya suka bung cita. Gitu teman-teman. Suka bung cita, suka bung cita. Ya aku ulang-ulang sampai 10 kali lah gitu. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman juga mau nanya nih kayak, Kak, sebenarnya kapan sih kata-kata yang seperti ini, itu kapan dia digabung dan kapan dia dipisah. Ya. Nah, sebenarnya ada aturan umumnya ya teman-teman. Dan ini udah pernah aku bahas di podcastku yang sebelumnya. Ya, kalian kalau mau cek pembahasan lebih lanjutnya tentang materi ini, bisa cek aja deskripsi video ini ya teman-teman. Aku pernah bahas kapan disambung, kapan dipisah. Gitu. Oke, jadi tadi wali kota disambung atau dipisah teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Yes, wali kota dipisah. Ya, wali kota dipisah. Next, lanjut masih di materi yang sama. Penulisan karya wisata. Ayo guys, penulisan karya wisata. Apakah penulisannya itu disambung atau dipisah? Disambung atau dipisah? Karya wisata. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau karya wisata nih teman-teman, ya, karya wisata, penulisannya itu disambung. Ya, karya wisata nggak ada spasinya. Ya, karya wisata aja disambung. Ya, tidak ada jarak sama sekali. Gitu, nggak ada spasinya gitu kan. Gitu, karya wisata dia disambung tanpa spasi. Ya, karya wisata. Ya, penulisannya disambung, nggak ada spasinya. Penulisan karya wisata itu disambung, ya. Kalau disambung, ya, berarti si karya wisata ini ada spasinya atau enggak, teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, antara karya sama wisatanya itu nggak ada spasinya ya, teman-teman. Tidak ada jaraknya, disambung aja, ya. Mereka sangat erat, sangat dekat, sangat akrab ya, gitu ya, teman-teman. Gitu, itu untuk karya wisata ya, karya wisata disambung nggak ada spasinya. Antara karya sama wisata yang nggak ada spasinya, disambung aja nggak dipisah. Gitu, mantap banget teman-teman. Oke, next lagi ya, olahraga. Olahraga penulisannya disambung atau dipisah teman-teman? Olahraga.
Ayo, banyak yang salah di sini. Kalau teman-teman bisa, hebat. Tapi kalau teman-teman belum bisa, ya udah, makanya di sini kita belajar kan, jadi tahu gitu kan. Olahraga. Apakah olah spasi raga atau ya udah olahraga aja disambung aja gitu kan? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang benar adalah olahraga penulisannya itu disambung tanpa spasi ya. Olahraga nggak ada spasinya ya. Antara olah sama raga itu nggak ada spasinya. Ya udah olahraga aja. Gitu. Olahraga disambung aja gitu kan. Tidak ada jarak ya. Mereka akur. Nggak ada spasi-spasinya. Gitu. Jadi olahraga penulisannya disambung ya. Nggak ada spasinya. Nggak ada spasi antara olah sama raga. Ya. Jadi olahraga penulisannya gimana teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Olahraga itu dia nggak ada spasi antara olah sama raga. Ya, disambung aja gitu kan, olahraga. Ya, olahraga. Gitu. Jadi disambung ya penulisannya. Tidak ada spasi antara olah sama raga. Olahraga disambung. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kuis, masih kuis nih teman-teman. Aku mau tanya ke teman-teman nih guys, ya. Penulisan Bapenas, ya. Bapenas. Penulisannya kayak gimana? Ayo coba teman-teman pikirin dulu. Ini materi huruf kapital, ya. Materi huruf kapital. Bapenas. Coba kalau teman-teman mau nulis Bapenas, itu tulisannya kayak gimana? Apakah ada kapital? Kalau ada kapitalnya di mana? Apakah di awalnya saja? Ya? Apakah hanya B-nya saja yang kapital? B-nya kapital, terus apenasnya nggak kapital? Ya. Jadi hanya huruf depannya saja yang kapital? Atau Bapenas semuanya ditulis kapital, semua hurufnya ditulis kapital. B-nya kapital, A-nya kapital, P-nya kapital, P-nya kapital, E-nya kapital, N-nya kapital, A-nya kapital, S-nya kapital. Bapenas. Yang mana guys? Ayo guys. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya penulisan Bapenas yang baku nih, hanya huruf depannya saja yang kapital. Ya, hanya huruf depannya saja yang kapital, teman-teman. Jadi hanya B-nya saja yang kapital. Ya, karena apa? Ya karena akronim resminya penulisannya seperti itu, teman-teman. Ya, akronim resminya penulisannya seperti itu. Gitu. Oke, sekarang kuis tambahan nih, teman-teman. Ya. Bapenas itu kan dia akronim, ya akronim. Bapenas itu adalah akronim. Akronim dari apa, teman-teman? Bapenas itu akronim dari apa, teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Ini hitung-hitung kita juga belajar PPU ya, teman-teman. Karena PPU tuh kita harus pengetahuannya luas, gitu. Jadi kita tuh harus tahu ilmu dari berbagai bidang lah. Dan kita punya wawasan yang luas lah. Itu bantu banget untuk PPU ya, teman-teman. Alhamdulillah PPU ku BTW 800 plus guys. Oke. Bapenas itu adalah akronim dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oke. Gitu ya guys. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oke, buat yang jawabnya benar selamat. Next kita lanjut lagi, masih di materi yang sama. Sekarang aku mau tanya guys, kalau Bulog, B-U-L-O-G. Nah, pertanyaannya masih sama nih. Apakah ditulis kapital semua? Atau hanya huruf depannya saja? Hanya B-nya saja yang kapital, teman-teman. Apakah Bulog semua hurufnya kapital, B-nya kapital, U-nya kapital, L-nya kapital, O-nya kapital, G-nya kapital? Atau hanya B-nya saja yang kapital? 5, 4, 3, 2, 1. Jawab dalam hati, hanya huruf depannya saja yang kapital ya teman-teman. Gitu, untuk Bulog. Jadi B-nya saja yang kapital. Ya. Akronim resminya seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, Bulog itu apa guys? Ya, Bulog itu apa guys? Ya. Kuis lagi nih, Bulog apa guys? 5, 4, 3, 2, 1. Badan Urusan Logistik ya teman-teman. Jadi Bulog itu adalah Badan Urusan Logistik. Badan Urusan Logistik. Bulog itu akronim dari Badan Urusan Logistik.
Gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita mau menulis Bulog tidak sebagai akronimnya, maksudnya dengan nama panjangnya gitu kan ya guys, ya. Badan Urusan Logistik, ya kita mau menulis nih, Badan Urusan Logistik. Nah, itu badan B-nya kapital, urusan U-nya kapital, logistik L-nya kapital. Oke, misalnya kita mau nulis Badan Urusan Logistik gitu kan di teks ya. Kita nggak nulisnya sebagai Bulog. Tapi kita nulis dengan nama panjangnya ya, dengan nama panjangnya. Kita tidak menulis dengan akronimnya ya. Kita tulis nih Badan Urusan Logistik. Nah, itu badan ya, B-nya itu kapital, urusan U-nya itu juga kapital, logistik L-nya kapital. Ya, Badan Urusan Logistik. Gimana tadi nulisnya, guys? Apa aja yang kapital? 5, 4, 3, 2, 1. Badan B-nya kapital, urusan U-nya kapital, logistik L-nya kapital. Karena itu nama resmi lembaga spesifik ya teman-teman. Gitu. Karena itu nama resmi lembaga spesifik. Nah, beda cerita nih kalau misal ada kalimat ya, ada kalimat yang cuman ngomongin tentang, misal nih kalimatnya kayak gini. Pembangunan itu membutuhkan badan pengawas. Nah, ada badan pengawas gitu kan. Nah, ini kan itu badan pengawasnya ini dia tuh masih konsep yang sangat umum ya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misal kalimatnya kayak gini ya, pembangunan itu membutuhkan badan pengawas ya, badan pengawasnya masih sangat umum seperti ini ya. Penulisannya badan B-nya itu nggak kapital dan pengawas P-nya itu juga nggak kapital ya. Itu ya, kalau misal kalimat ya, misalnya di kalimatnya ya, pembangunan itu membutuhkan badan pengawas. Nah, kalau di sini, di kalimat ini, ya kan kita melihat konteks kalimatnya juga nih, guys ya. Badan pengawasnya itu tuh masih umum gitu loh, masih umum. Beda sama Bulog. Ya, kalau Bulog kan dia udah spesifik tuh, Badan Urusan Logistik. Oh, kita tahu nih, ya, lembaganya juga diakui sama negara gitu kan. Kita tahu lah Bulog yang dimaksud nih, Bulog yang spesifik yang itu ya, bahkan sudah terdaftar di nama-nama lembaga resmi gitu kan. Nah, itu kan spesifik, makanya tulisannya ya badan B-nya kapital, urusan U-nya kapital, logistik L-nya kapital. Nah, tapi kalau misal misal nih badan pengawas umum aja gitu, nggak merujuk ke badan pengawas spesifik manapun ya. Nah, itu B-nya nggak kapital, pengawas P-nya juga nggak kapital ya, badan B-nya nggak kapital, pengawas P-nya nggak kapital. Jadi kita melihat konteks juga ya teman-teman gitu. Apakah ini lembaga yang dimaksud lembaga spesifik, lembaga yang udah diakui gitu kan, lembaga yang lembaga yang spesifik gitulah. Atau cuman suatu lembaga yang masih bersifat konsep umum gitu. Seperti misal tadi ya, pembangunan itu membutuhkan badan pengawas. Nah, badan pengawasnya ini kan masih sebagai konsep umum aja gitu kan. Gitu. Jadi kalau misal masih sekadar konsep umum gitu, B-nya nggak kapital, P-nya juga nggak kapital. Ya udah badan pengawas aja kecil gitu kan. Kecuali kalau misal dia di awal kalimat, nah beda cerita lagi. Jadi PBM tuh emang kita harus melihat konteksnya ya teman-teman. Gitu. Gitu ya guys. Jadi itu perbedaannya ya. Perbedaannya sama badan urusan logistik atau Bulog ya. Beda ya, kalau badan urusan logistik itu beda cerita guys, karena itu tuh udah merujuk ke satu lembaga yang jelas, punya nama resmi dan jadi identitas unik gitu. Jadi bukan sekedar jenis badan lagi atau konsep umum. Gitu. Gitu teman-teman. Nah, jadi saranku teman-teman juga belajar materi tentang akronim dan singkatan ya teman-teman. Kalau akronim itu ya tadi kayak Bulog, Bappenas. Nah, kalau singkatan itu kayak DPR, MPR gitu. Itu kalau singkatan ya. Contoh singkatan apa? DPR, MPR itu contoh singkatan ya. Terus kalau penulisan DPR nih ya, itu kan kapital semua tuh. D-nya kapital, P-nya kapital, R-nya kapital. Oke guys, kita sudah menambah dan memperkuat ilmu kita, yaitu kita sudah belajar akronim hari ini ya teman-teman. Nah, cuman mungkin ada beberapa dari teman-teman yang
kayak ngerasa, oh berarti kalau akronim yang kapital cuman hurufnya yang awal doang, yang depan doang. Itu kalau akronim. Nah, belum tentu ya teman-teman, karena ada juga akronim yang itu penulisannya kapital semua. Ya, contohnya adalah ABRI, ya. A-nya kapital, B-nya kapital, R-nya kapital, I-nya juga kapital. Itu adalah contoh akronim yang penulisannya kapital semua. Oke, tadi kita sudah belajar materi kata dipisah, kata disambung, dan juga kita sudah mempelajari akronim, mempelajari singkatan. Next, kita akan kuis lagi. Sekarang, materinya adalah kalian harus menemukan kesalahan dalam kalimat, ya. Aku bakal kasih kuis, ya. Aku bakal kasih kalimat, ya. Coba kalian tebak yang salah di mana di kalimat ini. Coba ya teman-teman. Oke. Kalimat pertama. Carilah kesalahannya. Oh ya, by the way teman-teman, kalau kalian ngerasa kebantu sama Laksana UTBK Rangkuman Audio, tempat kalian bisa belajar UTBK kayak dengerin podcast, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya, subscribe supaya nggak ketinggalan dan nggak ketinggalan audio terbaru, dan juga supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus ada ya teman-teman, supaya lebih banyak lagi anak yang kebantu belajarnya, dan mari kita wujudin mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN. Let's go. Jangan lupa follow Instagram aku di @laksana.utbk. Dan ya aku bener-bener nyaranin teman-teman ya, selain dengerin rangkuman audio ya, kalau misal teman-teman bisa melakukan tryout, bisa melakukan latsol, tryout latsol ya teman-teman, karena itu sangat penting. Tryout terus dievaluasi benernya di mana, salahnya di mana, kurangnya di mana. Karena tryout itu bener-bener simulasi, kayak simulasi UTBK lah, supaya kita terbiasa sama UTBK. Ya, tryout itu sangat penting. Oke, kalimat pertama. Temukan salahnya di mana ya. Para dosen-dosen memasuki auditorium UGM. Benar atau salah? Salah dingin. Ini salah guys. Ya, ini salah. Cuman kayak kalian temuin aja salahnya di mana gitu. Oke. Para dosen-dosen memasuki auditorium UGM. Auditorium UGM. Oke. Para dosen-dosen memasuki auditorium UGM. Oke, salahnya di mana guys? Coba. Ini aku kasih clue ya. Ini salahnya bukan di penulisan katanya, bukan di huruf-hurufnya. Tapi salahnya ada di katanya. Salah satu, ya, yang jelas salahnya ada di katanya deh. Nggak tahu, tapi ada berapa banyak kata yang salah. Coba kalian tahu nggak ada berapa banyak kata yang salah? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi ini salahnya adalah dia pakai kata... dia tuh di kalimat ini tuh menuliskannya adalah para dosen-dosen. Nah, ini yang salah ya teman-teman. Para dosen-dosen. Ya, para dosen-dosen. Nah, ini salah teman-teman. Karena para dan dosen-dosen ini kan sama-sama menandakan sesuatu yang jamak. Jadi, ini bisa tergolong pleonasme ya teman-teman. Pleonasme. Ya, pleonasme, pemborosan kata. Ya. Jadi salah tuh ya, para dosen-dosen ini salah. Guys, itu pemborosan kata. Ya, karena apa? Karena para, ya, kata para dan dosen-dosen ini kan sama-sama menandakan sesuatu yang jamak gitu ya. Nah, kita pilih salah satu aja gitu kan, antara kita pakai yang paranya ya, jadi tulisannya para dosen memasuki auditorium UGM. Nah, itu baru benar ya. Jadi dosennya kita coret satu ya. Jadi para dosen memasuki auditorium UGM. Nah, itu benar ya, para dosen memasuki auditorium UGM ya. Para dosen memasuki auditorium UGM. Nah, itu sudah benar ya guys. Sudah tidak pemborosan kata lagi ya. Atau kita bisa juga menulisnya sebagai dosen-dosen memasuki auditorium UGM gitu. Jadi kita pilih salah satu ya. Kalau mau pakai para, ya udah, berarti jadi kayak gimana? 5, 4, 3, 2, 1. Para dosen memasuki auditorium UGM ya.
Kalau mau pakai dosen-dosen, jadi kayak gimana? Jadi, dosen-dosen memasuki auditorium UGM gitu. Jadi kita pilih salah satu supaya tidak pemborosan kata nih teman-teman. Seperti itu kan? Gitu, mantep banget ya. Jangan sampai pleonasme gitu. Oke, mantap banget, mantap banget, mantap banget. Tadi yang salah kayak gimana guys? 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang salah adalah para dosen-dosen memasuki auditorium UGM. Kenapa salah? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mantep. Aku yakin kalian udah tahu lah jawabannya. Tadi kita sudah membahas. Mantep banget lah. Pasti pendengarnya Laksana UTBK Rangkuman Audio kan pinter-pinter, guys. Mantep lah. Kalian keren, guys. Ya. Oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Coba kalian cek ini salahnya di mana. Pemandangan tersebut sangat indah sekali. Oke. Kita sudah masuk ke kuis selanjutnya, kalimat selanjutnya ya. Coba teman-teman cari salahnya di mana ya? Pemandangan tersebut sangat indah sekali. Oke. Di mana salahnya? Pemandangan tersebut sangat indah sekali. Nah, ini by the way juga salahnya bukan di katanya ya, teman. Bukan di penulisan hurufnya, tapi lebih ke katanya. Katanya juga salah. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini salah karena dia ada menuliskan sangat indah sekali. Nah, sangat indah sekali. Udah ada sangat, ada sekali juga. Nah, ini salah karena kita harus pilih salah satu aja ya, teman-teman. Karena ini bisa tergolong pemborosan kata ya, teman-teman. Pilih salah satu aja ya. Misal nih, pemandangan tersebut sangat indah ya. Atau pemandangan tersebut indah sekali gitu. Pilih salah satu aja. Jangan sangat indah sekali. Jangan ya teman-teman. Jangan seperti itu. Oke, pilih salah satu saja. Oke. Supaya apa? Biar nggak pemborosan kata. Oke, mantap banget teman-teman. Kita lanjut lagi ke kuis selanjutnya. Nah, ini susah nih. Ini susah nih guys. Kalian bisa keren. Sebelumnya aku mau nanya nih guys. Kalau kalimat yang ini tuh bener atau salah? Apakah ada kesalahan di kalimat ini? Rapat itu membahas tentang ujian matematika. Apakah benar atau salah? Kalau salah, salahnya di mana? Ayo guys. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. Yang mana guys? Rapat itu membahas tentang ujian matematika. Rapat itu membahas tentang ujian matematika. Kalau salah, salahnya di mana? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi ini kalimatnya salah ya teman-teman. Karena apa? Karena dia ada kata tentang. Ya, harusnya tentangnya dihilangkan. Jadi, rapat itu membahas ujian matematika. Ya, rapat itu membahas ujian matematika, nggak usah pakai tentang, ya. Langsung aja habis membahas, langsung ujian, ya. Rapat itu membahas ujian matematika, nggak usah pakai apa? 5, 4, 3, 2, 1, nggak usah pakai tentang, ya. Langsung aja, rapat itu membahas ujian matematika. Tentangnya kita hilangin, gitu kan, tentangnya hilang, ya udah, gitu. Jadi tentang itu di sini, dia tidak diperlukan, teman-teman, gitu. Kita bisa langsung tulis saja, rapat itu membahas ujian matematika. Gitu. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya penjelasan lebih lanjut tentang kenapa kita nggak usah pakai tentang di kalimat ini. Bisa jawab di kolom komentar ya teman-teman. Gitu. Ayo, ini kuis tambahan. bonus by the way. Nah, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan sampai sini teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, share supaya channel ini bisa selalu ada dan berkembang terus ya teman-teman. Dan juga by the way, kalau kalian mau live class diajarin sama aku, ya, aku ada ngajar live class. Kalian bisa belajar di kelas kecil, ya, cek aja deskripsi di video ini. Ya, aku ngajarin UTBK di situ, ya. Dan ya harganya super terjangkau, jadi teman-teman nggak perlu takut, ada rekaman ulangnya juga. Dan ya, see you guys di kelas kecil ya.
And ya udah, audionya udah selesai. Kalau teman-teman mau selesai, ya udah nggak apa-apa. Karena abis ini aku mau ngomongin hal lain aja, by the way. Hal lainnya masih penting juga sih. Tapi kayak kalau kalian mau berhenti nonton juga, berhenti dengerin juga nggak apa-apa. Tapi kalian masih memilih di sini. Oke, guys, aku akan membahas hal lain yang juga penting. Aku mau ngebahas tentang lingkungan. Serius. Lingkungan pertemanan, lingkungan dengan siapa kita bergaul, berteman gitu. Karena menurut aku itu sangat penting ya teman-teman. Jadi mungkin aku mau cerita deh. Dulu pas aku masih belajar UTBK, pas masih jadi pejuang UTBK gitu kan. Aku tuh belajarnya dari kelas 11. Dan di kelas 11 itu masih belum banyak yang belajar UTBK ya. Nah, akhirnya aku mencoba untuk mencari teman belajar UTBK kan. Ya udah aku cari teman belajar anak gap year, anak semi gap year, kakak tingkat yang udah pernah tembus PTN ya. Aku tanya-tanya mereka ya, dan aku belajar bareng mereka, dan alhamdulillah banget ya teman-teman, aku tuh dapat lingkungan belajar tuh yang bener-bener positif gitulah, yang saling support gitu kan, yang saling support, yang punya tujuan yang sama, dan aku ngerasa itu bener-bener ngebantu aku di perjalanan aku tembus PTN teman-teman. Karena kayak itu tuh bener-bener jadi motivasi tambahan juga gitu loh, ketika kita punya teman-teman yang saling ngedukung untuk mencapai tujuan tertentu, dan terutama tujuan itu tujuan yang positif ya teman-teman. Itu seru banget sih. Rasanya tuh tiap hari tuh kayak progres, tambah lama tambah jago bareng-bareng. Ini kayak seru banget sih guys. Kayak kalian kalau misal nonton anime gitu, kalian nonton anime nggak sih? Jadi kayak banyak anime yang genrenya tuh kayak satu tim berpetualang bareng gitu kan. Terus tambah lama karakternya tambah kuat. Kayak misal apa ya? Konosuba. Apalagi kalian kalau tahu ya udahlah anime-anime gitu kan guys ya. Karena kayak seru banget gitu ya. Ada tim yang ngebantu kita. Ada teman-teman yang support kita ketika kita lagi down. Ada teman-teman yang ikut ngerayain ketika kita ada pencapaian baru. Ya ketika misal try out kita nilainya tambah tinggi gitu kan. Dan kita juga bisa support mereka gitu. Jadi wah, serius guys ya. Jadi saran aku, kalian kalau bisa ya sebisa mungkin cari lingkungan yang suportif, yang baik. Karena kalian juga bakal terinspirasi, terdorong untuk jadi lebih baik juga ya. Dan kalau kalian sudah punya circle belajar yang seperti itu, lingkungan belajar yang seperti itu, tolong dipertahanin ya guys gitu. Dan juga saran aku ya teman-teman, kalau misal kalian lagi ada di dalam suatu lingkungan yang toxic, yang nggak baik, yang suka menjatuhkan, yang suka gaslighting, yang suka ini itu, guys, ya, you need to respect yourself. Kalian harus respect sama diri kalian sendiri. Dan salah satu bentuk respect itu adalah kalian mencoba untuk menjauh dari orang-orang yang tidak respect sama kalian. Yes, kalian harus punya self-awareness dan juga self-respect. Tapi serius guys, memang kadang tuh nggak segampang yang dibicarain gitu. Kadang emang nggak segampang kayak, oh yaudah kamu nggak boleh sama dia lagi, kamu nggak boleh sama dia karena dia selalu toksik ke kamu gitu kan. Terus kayak, iya aku tahu, kayak kadang tuh menjauh dari orang-orang yang seperti itu tuh nggak sesimpel itu. Kadang permasalahannya tuh rumit gitu guys. Ya kadang permasalahannya rumit, kadang tidak sesimpel itu. Jadi aku mau menyemangati teman-teman ya, kalau misal teman-teman lagi ada di posisi yang seperti itu, semangat, dan aku harap yang terbaik buat teman-teman. And see you guys.